Sampurasun. Rampes. Selamat datang di podcast SMK Pasundan 3. Selamat pagi. Aduh, nih sekarang ini ada tamu spesial ini ya. Aduh, sangat spesial lah. Pokoknya ini tamu-tamu yang benar-benar spesial. Karena sekarang itu temanya tentang berbahasa di media sosial. Jadi karena temanya tentang itu sudah pasti dong bintang tamunya juga yang udah pro lah di dalam berbahasa Maya kan. Sebelumnya diperkenalkan dulu dengan ibu siapa yang sebelah sini ibu. Aduh cantik ya. Selamat pagi menuju siang. Oke, Perkenalkan pagi, Bu. saya Mila Marliani, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Pasundan 3 Bandung. Iya, Ibu Mila. Yang satunya silakan Ibu, Dan boleh. perkenalkan nama saya Ibu Yulianti, guru Bahasa Indonesia dari SMK Pasundan 3 Bandung. Wih, ada Bu Yuli sama Bu Mila ya, ibunya pada cantik-cantik nih. Aduh, terima kasih. cantik, imut ya, asik ya pokoknya ya. Tuh guru-guru di Pasundan 3 mah asik lah ya, udah pasti ya. Pasti. Jadi ibu-ibu ini tuh guru bahasa Indonesia ya, sudah pastinya. Betul kan? Guru bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke topik nih, saya mau nanya dulu nih. Kalau belajar bahasa Indonesia di SMK Pasundan 3 itu gimana sih? Asik nggak tuh kira-kira? Tentunya pastinya seru. Kita karena belajarnya tidak hanya belajar secara formal saja Oh, gitu iya. ya gitu. Apalagi sekarang itu banyak sekali perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan baik itu tingkat provinsi maupun nasional. Dengan adanya materi-materi seperti itu kita juga bisa berkolaborasi dengan IT zaman sekarang oke, gitu. Bu. Jadi belajarnya itu kita juga kebetulan di bulan ini sedang mengadakan perlombaan kompetensi literasi dan numerasi untuk tingkat nasional Oh, iya, gitu ya, baik, mengikuti. Kemudian festival literasi untuk tingkat Jawa Barat. Oke. Alhamdulillah kita sudah mengirimkan untuk kompetensi literasi dan numerasi tingkat nasional itu mengirimkan tiga program mata pelajaran yang dilombakan, Oke. matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oh, gitu. Untuk literasi tingkat Jawa Barat kita alhamdulillah sudah mengirimkan Muhammad Dinyar Mahesa untuk lomba esai. Oke. Ya, lomba esai tingkat Jawa Barat dengan judul fenomena daring untuk penanaman nilai pendidikan karakter profil pelajar Pancasila. Oh, gitu. Nanti, ya. pengumumannya di live IG Berembodas tanggal 29 dicatat ya. Oke, silakan dicatat nih teman-teman dicatat nih. nanti tanggal 29 nih lomba tersebut perwakilan dari SMK Pasundan 3 akan dinilai di vote di IG Berembodas. Nah, Oke. mudah-mudahan semua rekan-rekan wargi Pasundan semuanya bisa mendukung keluarga besar SMK Pasundan 3 lewat perwakilannya Nizar di tanggal 29 nanti di IG Berembodas. Nanti akan saya share di grup. Siap. Semoga berhasil ya Bu ya. Amin, ya. Amin. Ternyata jadi nggak cuma belajar biasa doang ya, ikut Iya, lomba juga gitu ya. Ternyata asik nih. Kita kembali ke topik nih sekarang. Karena sekarang kan di masa pandemik itu kan belajar di media sosial nih. Pasti banyak anak-anak yang gak tahu nih cara chat yang baik dan benar tuh gimana sih gitu kan, cara berbahasa kalau di dunia media sosial tuh kayak gimana, kan mereka banyak yang belum tahu nih gimana yang sopan, gimana gitu yang bagus lah gitu. Kira-kira nih menurut ibu-ibu gimana nih kira-kira nih? Nah, ini fenomena yang sekarang terjadi itu adanya itu penggunaan bahasa itu salah satu degradasi moral ya. Oke, sekarang di zaman ya, sekarang betul. itu gitu ya. Salah satunya itu gitu. Penggunaan bahasa, apalagi sekarang zamannya belajarnya secara online Ya, seperti online itu. ya. Sebetulnya pembentukan karakter itu terjadi yaitu karena degradasi moral itu memang yang terjadi saat ini. Sebetulnya pihak, jadi ada dua faktor yang harus bisa menentukan karakter untuk itu. Adanya karakter orang tua dan
dari orang tua keluarganya itu sendiri dan dari pihak sekolah yang biasanya yang bisa membentuk lewat pendidikan. Oke, Gitu. Ibu. Tapi kebanyakan orang tua itu sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pihak sekolah Oh, iya. gitu. Jadi padahal yang sesungguhnya itu dasarnya itu diawali dari keluarganya sendiri, Iya. dari pihak keluarga sendiri, sehingga nah itu sekarang seperti banyak terjadi fenomena sekarang mungkin antara guru dengan siswanya itu memang bagus ya untuk berteman secara, tapi Ya, ya. kesannya itu jadi tingkat hormatnya itu kurang. Ya, Dia betul, tanpa meskipun dia dalam belajar misalkan sambil berteman kan, belajar yang enak mengasihkan itu kan tidak terbatas formal gitu Ya, ya. ya. Nah itu mereka menginginkan biasa antara adanya interaksi guru sama siswa tersebut dengan harapan bisa itu, tapi kebanyakan itu menghilangkan nilai rasa hormatnya itu antara guru dengan siswanya itu sendiri. Oh, iya, Jadi iya. itu terbatasnya terbanyaknya seperti itu. Oke. Padahal belajarnya mengasihkan, tapi dia tuh suka lost ini gitu. Ya, ya. Jadi Gini ya, kebanyakan gitu. siswa itu menganggap guru itu seperti teman Nah, sejawat, gitu, Oh, iya. teman gitu. sejawat gitu. Jadi dari chat, dari berbicara juga tidak ada tingkat kesopanan dan Oh, lain-lain. iya, Jadi iya. menganggapnya teman gitu Oke. setara. Oke, karena banyak yang menganggap teman nih, jadi Ya, terlalu gitu. santai. Kira-kira gimana sih cara yang baik gitu? Nah, gitu ya gitu. Kebetulan sesuai dengan anjuran Mendikbud sekarang bahwa Iya. fenomena itu bisa diatasi, sekarang adanya program akibat dari degradasi moral itu, sehingga anjuran Mendikbud sekarang itu di setiap mata pelajaran intinya harus mencantumkan nilai pendidikan karakter profil pelajar Pancasila. Oke. Gitu ya di sana. Jadi di sana ada 6 elemen penting yang harus dibahas di sana itu. Jadi setiap pelajaran apapun pelajarannya itu harus disertakan dengan nilai pendidikan karakter profil pelajar Pancasila gitu, seperti itu. Oke, seperti Gitu itu ya. Gitu. Kira-kira nih Bu, lebih sulit nggak sih komunikasi secara online itu? Ya sekarang sih sebenarnya yang namanya komunikasi itu atau bahasa itu sebetulnya bersifat arbitrer ya. Oke. Ya gitu, mana suka gitu Oh, sebetulnya. Mana suka, yang penting antara komunikan dengan komunikator itu terjadi komunikasi yang Oke. baik gitu ya gitu. Sementara itu, tapi ya itu mana suka, tapi dinilai moralnya itu pada dasarnya komunikasi itu kalau tersampaikan dengan baik berarti komunikasinya berhasil Iya, kan betul. ya. Nah itu, tapi dengan moralnya itu, dengan caranya itu, attitude-nya itu yang kurang ini, masa kurang di Iya. ya kurang Iya, itu iya. ya Masa tadi. ke guru P. Wah, ya itu banyaknya kayak gitu ya. P gitu kan apa gitu kan, P gitu kan. Padahal kan bisa salam dulu atau apa Nah, dulu gitu. kan lah ya. Kadang-kadang saya juga nerima chat tiba-tiba, Bu, ini tugas ini apa? Ini siapa? Nah, iya itu. Kadang-kadang sampai ada saya ngechat jam 11 malam, Nah, jam iya. 1. Nah, itu dari harusnya kita juga lah tahu diri karena Iyalah, kita juga harusnya. manusia sama ya, kita tidak bisa online Nah. sepenuhnya gitu. Ya itu makanya saran untuk saya, untuk siswa-siswi di mana saja berada, Oke. tolong dimulai dari diri sendiri, dimulai dari kita bersama untuk membiasakan untuk berchat dengan guru itu atau dengan siapapun lah. Oke. Istilahnya ucapkan salam, perkenalkan diri, dan lihat timingnya yang tepat itu Nah, kapan. ya, seperti betul, itu, betul. gitu Terus kalau ya. lebih tepat pakai kelas Nah, ya, jadi nah, lebih iya. memperinci gitu Nah, gitu. tugasnya yang mana gitu. Jadi lebih jelas ya Bu ya. Ya gitu. Jadi enak ya ngebalasnya Nah, juga kan. gitu. Jadi buat kalian semua nih, janganlah kalau ngechat teh P apalagi ke guru, aduh nggak sopan itu mah tuh. P atau langsung weh. Nama dulu, jadi nama assalamualaikum lah ya, Ya, kalau ya, kalian salam, kalau ya. itu assalamualaikum atau selamat siang atau pagi. Jangan malam-malam jam 12 malam ngechat, Nah, kan guru juga pada tidur ya Bu ya. Ya. Aduh kalian tuh, jadi dibiasakan lah. Oke, lanjut lagi Bu, masih ada pertanyaan nih dari saya. Kira-kira nih kalau misalkan ada murid yang kayak gitu, yang kayak tadi P gitu, tetap dibalas nggak sih kira-kira? Ya kita melihat situasi dan kondisi selama kita masih on dalam istilahnya seperti itu, ya sebisa mungkin ya dibalas. Dibalas gitu Tapi ya. kalau
kita juga ngelihat situasi kondisi apakah memungkinkan ini urgen atau Ya. gimana ya gitu. Terus selama kita masih bisa membaca ngereadnya itu ya, kalau bisa dibalas ya bisa. Balas gitu aja lah ya gitu. Iya dibalas tapi dinasehatin juga ya Bu Ya ya. harus lah itu ya, Nah, biar gitu. udah kebiasaan nantinya Nah, kan. gitu. Kayak ke teman aja gitu kan. Kalau ke pacar bisa panjang lebar, Nah, masa ke gitu. guru cuman gitu doang kan ya. Benar. Gitu. Kira-kira nih Bu, harapan buat dari Ibu berdua nih kira-kira nih sekarang kan masih masa pandemik ya, gimana sih ke depannya, pengennya gimana lah gitu. Harapan Ibu berdua di masa pandemik ini. Harapan tentang di SMK Pasundan 3 nih pembelajarannya nih, kira-kira harapannya. Ya mungkin anak-anak semakin rajin ya walaupun ada Zoom Meet, Google Meet Oke. dan lain-lain. Jadi dari satu kelas itu tidak sedikit gitu, Oke. full gitu. Iya, ya. Pengennya seperti itu. Yaitu untuk sebetulnya kita juga mengharapkan bisa 100% pembelajaran karena itu untuk menghadapi lost learning itu kita juga guru kerja keras Iya, gitu iya. ya gitu. Ya bukan hanya siswa saja, kami pun guru sama bagaimana bisa memberikan semua mata pelajaran dengan nilai karakter profil Pancasila yang sedang digalakan itu bisa berjalan seiring bersama sesuai bisa diterapkan seutuhnya gitu. Oke. Jadi ilmunya dapat, keterampilannya dapat, nilai karakter beretitudenya itu dapat gitu Oke, yang oke, diharapkan kayak gitu ya. iya. Oke, sekarang kesimpulan nih dari Ibu Mila sama Ibu Yuli, kesimpulannya dalam pembahasan kali ini apa? Silahkan Ibu. Ya, kesimpulannya, jadi penggunaan chat atau berbahasa terutama ke guru itu tidak, mari kita benahi dari sekarang Oke. gitu. Untuk kedepannya agar bisa kita berkomunikasi yang lebih baik lagi, yang lebih sopan, yang lebih berkarakter, yang sesuai dengan tuntutan lulusan masa muda pelajar-pelajar Indonesia zaman sekarang. Iya. Kalau dari Ibu Yuli silahkan. Udah cukup dari Bu Mila. Oh, sudah cukup ya. Oke, jadi nih semoga kalian semua yang nonton podcast ini kalian itu pahamilah ya cara berkomunikasi yang baik dan benar tuh gimana sih gitu. Jadi jangan disamakan nih, misalkan kalian chat ke teman kayak gitu, ke guru juga kayak gitu, jangan dong, beda-beda ya. Sesuai dengan tadi yang dibilang oleh Bu Mila dan Bu Yuli. Oke Ibu, terima kasih nih udah hadir ke sini. Sama-sama, Terima kasih banget ya. Aduh, sama-sama. ilmunya sangat bermanfaat. Iya. Aduh, asik nih. Oh iya, satu lagi nih. Dari tadi kan kita serius nih. Di podcast ini itu ada intro yang lebih asik. Harus ikutan ya. Oke. Saya ajarkan caranya ya. Gimana? Kalau saya bilang SMK Pasundan 3, ibu-ibu harus bilang walau dap dap. Ye, oke. Walau dap harus ke atas tangan ya. Walau dap dap. Ye, gitu. Oke, siap ya. SMK Pasundan 3. Walau dap dap. Ye. Oke, terima kasih. Bye.